Yang pertama bahayanya polusi. Bahayanya polusi itu yang jelas mengganggu saluran pernafasan untuk jangka pendek ya. Keluhan normalnya itu adalah batuk-batuk secara kronis. Karena asap-asap ini itu kan partikelnya mikro. Dan partikel-partikel mikro ini itu berbeda dengan virus dan bakteri. Kalau virus dan bakteri, partikelnya itu bisa airborne atau bisa menyebar lewat droplet. Seperti kayak COVID-19 yang kemarin 2-3 tahun lalu sampai sekarang pun masih ada. Itu karena dia nyebarnya lewat droplet. Jadi kalau misal kita bersin, batuk, ngomong, droplet kita nyebar itu akan masuk dan itu bisa dicegah sama masker biasa, masker medis biasa karena droplet bisa kesaring ke situ. Nah, ya kembali lagi dengan saya Peng. Setelah 1 bulan jeda ya saya minta maaf karena saya harus masih ngurus tesis, kerjaan kantor, rumah, renov dan gigi saya dicabut. Ya sekarang saya nggak bisa makan daging sapi karena gigi saya hilang 3 udah. Kita bahas apa lagi hari ini? Bagaimana Pak pendapat Bapak polusi udara yang luar biasa? Polusi toh? Polusi Pak? Bukan polusi Pak? Polusi ya. Jadi seperti kita tahu di berbagai berita mungkin Hakim dan Naul bisa memberikan ya cuplikan berita berikut ini. Jebret. Setelah kalian dengar berita-berita seperti ini itu mengatakan bahwa di Jabodetabek, Surabaya dan beberapa kota besar di Indonesia itu polusinya luar biasa. Yang mengatakan bahwa udaranya itu nggak sehat. Dan mana itu benar. Jadi dalam diskusi hari ini kita akan membahas 3 bagian. Yang pertama bahayanya polusi. Bahayanya polusi itu yang jelas mengganggu saluran pernafasan untuk jangka pendek ya. Keluhan normalnya itu adalah batuk-batuk secara kronis. Karena asap-asap ini itu kan partikelnya mikro. Dan partikel-partikel mikro ini itu berbeda dengan virus dan bakteri. Kalau virus dan bakteri, partikelnya itu bisa airborne atau bisa menyebar lewat droplet. Seperti kayak COVID-19 yang kemarin 2-3 tahun lalu sampai sekarang pun masih ada. Itu karena dia nyebarnya lewat droplet. Jadi kalau misal kita bersin, batuk, ngomong, droplet kita nyebar itu akan masuk dan itu bisa dicegah sama masker biasa, masker medis biasa karena droplet bisa kesaring ke situ. Nah, kalau misal partikel-partikel pada polusi, ini kan partikel-partikel banyak banget ya, yang sangat-sangat kecil. Itu nyebarnya lewat udara dan dia itu harus disaring pakai masker N95 atau KN95. Yang artinya 95% bisa menyaring partikel-partikel 2,5 ppm. Nah, partikel-partikel kecil ini dilansir dari edukasi teman-teman, kawan-kawan saya yang memang bergerak di keahlian di environment, itu mengatakan bahwa kalau sudah masuk paru atau masuk saluran pernapasan itu sulit keluar ya. Dan itu memang teoritis banget kayak namanya, kalau kalian tahu nama penyakitnya adalah chronic obstructive pulmonary disease. Chronic obstructive pulmonary disease atau kita biasa sebut dengan bronkitis kronis. Dan kalau misalkan ini kena ke anak kecil itu akan memicu ISPA, ya kan? ISPA. Jadi infeksi saluran pernapasan atas atau juga bisa memicu orang-orang yang asma menjadi kambuh atau menjadi reaksi alergi, rinitis alergi, sinusitis kronis dan itu jangka pendeknya. Dan sampai kalian tahu sebenarnya polusi ini sudah terjadi dari 2023 dan dibahas terus-terusan. Mungkin teman-teman Forwave bisa cek nih. Berita pertamanya sebenarnya bukan bulan Agustus, tapi sudah dari bulan Juni dan bulan Mei. Dan edukasi yang saya lakukan pertama kali sebenarnya bukan dari sekarang, tapi bersama dengan Dr. Deksa. Kalian bisa cek reel saya sama Dr. Deksa, ya teman-teman Forwave dicatat ya. Reel saya sama Dr. Deksa itu sudah menjelaskan mengenai efek-efek dari polusi terhadap kesehatan kita. Nah, bahaya short termnya itu. Dan bahaya jangka panjangnya adalah kalau kita tinggal di sebuah kota yang misalkan daerahnya itu udaranya kotor banget sampai tidak layak ditinggalin. Jadi kalau kandungan ppm 2,5-nya ini sangat tinggi, kita bisa menyebabkan penyakit-penyakit kronis untuk long term. Yang pertama jelas penyakit-penyakitnya itu adalah cancer. COPD, jadi partikel ini nyangkut di dalam pernapasan akan memicu kanker paru. Dan yang kedua bisa memicu penyakit kayak hipertensi, stroke. Ya karena bronkitis kronis temannya itu, teman baiknya dan bahkan bisa memicu diabetes. Dan ini yang ngomong langsung Dr. Dana, Dr. Deksa dan beberapa dokter penyakit dalam lain. Kalau yang berhubungan dengan jantung yang ngomong tuh Dr. Furkon SPJP contoh-contohnya. Dan bahkan Dr. Erilia Burhan, salah satu sosok senior di bidang perparuan, itu juga mengatakan bahwa polusi ini long termnya juga berbahaya buat paru gitu. Nah, ini bahaya-bahayanya dan cara mengeceknya adalah sebenarnya yang paling rentan itu anak kecil. Soalnya kenapa? Kalau orang dewasa tentu pertahanan tubuh atau imunitasnya akan lebih besar daripada anak kecil. Nah kalau misal anak kecil ini dia kan nggak bisa ngomong, maksudnya nggak bisa ngeluh, tahu-tahu ya batuk gitu. Gejalanya adalah anak kecil itu menjadi sering batuk berdahak dan itu bahaya.
Kenapa? Karena bisa memicu penyakit-penyakit lain pada parunya. Jadi cara ngeceknya adalah keluhan, kalau dokter-dokter itu sebenarnya udah pada ngeluh. Jadi kalau di IGD atau di poli paru itu pasti sama poli anak keluhannya meningkat akibat polusi. Rata-rata itu adalah batuk lama. Itu bias sama TBC, karena TBC juga keluhannya batuk lama. Bedanya satu dahak darah, ada pengurangan berat badan. Kalau yang akibat polusi biasanya batuk dan dahaknya putih pagi hari. Dan yang kedua itu sesak nafas. Nah kalau dia ada alergi biasanya jadi rinitis alergi. Dan kalau dia misalkan ada COPD, ronsennya itu hitam semua. Jadi hiperinflasi, udaranya banyak banget. Bukan hitam tuh karena, bukan, karena kalau di ronsen X-ray putih itu berarti padat, kalau gas tuh hitam. Nah jadi dia nyangkut semua di dalam nih, nggak bisa keluar. Nah kalau dia kebanyakan CO itu malah nanti jadinya namanya cherry disease. Jadi yang ngikat hemoglobin itu malah si partikel-partikel karbonnya. Nah itu bahaya-bahayanya. Jadi polusi itu nggak aman. Dan yang paling gila lagi, kalau kamu tinggal di daerah polusinya yang tinggi, itu sama aja kamu tinggal di daerah indoor yang rokok. Kamu sama aja ngerokok 3 batang. Kamu menghisap tinggal di Jakarta di outdoor dengan kondisi kayak gini, itu sama aja kamu, padahal kamu nggak ngerokok, itu sama aja kamu ngisep rokok 3 batang. Ya, dan polusi ini tuh nempel gitu, nempel. Contoh, mungkin kalian akan merasa kalau naik motor, yang kerasa naik motor, naik motor itu pasti kerasa setelah naik motor pakai tisu basah atau cleanser tuh hitam semua. Nah itu contohnya. Itu udah ciri khas. Jadi dermatologi pasti ada kelainan kulit juga. Nah itu keluar nomor 2-nya. Dan ciri khas berikutnya adalah kalian cek rumah-rumah kalian. Cek rumah aja. Yang daerah-daerah yang polusinya tinggi itu biasanya pintu bagian depannya itu hitam. Tembok-tembok hitam gitu, tembok hitam. Nah pertanyaannya adalah gimana cara mencegahnya? Nah, pembahasan pertama tadi kan gejalanya. Cara mencegahnya yang pertama itu ada 2 sebenarnya. 1 struktural atau kebijakan publik, yang kedua individual. Cara mencegah atau mengatasinya, mencegah dan mengatasinya, kalau struktural ya tentu udara bersih dan air bersih itu tanggung jawab negara dan tanggung jawab pemerintah. Ini benar ya, bukan saya nanti digudang wah kamu kritikus lagi, bukan. Memang ya sebenarnya pengen kritik juga sih, tapi memang itu sebenarnya tanggung jawab dari negara dan pemerintah. Ya, jadi udara bersih, air bersih itu tanggung jawab karena itu hak. Hak kan, kamu ngisep udara gratis kan? Iya. Air bersih kan harusnya setiap orang bisa dapat kan, minimal PDAM gitu kan. Udara itu gratis loh. Nah, ketika kita tidak bisa mendapatkan sesuatu yang gratis itu kita udah nggak bisa layak tinggal di situ. Nah, tapi gini disepelein si polusi ini gitu. Polusi. Padahal sebenarnya kalau teman-teman mau cek ya tinggal cek aja ke rumah sakit itu keluhan batuk itu meningkat drastis dan mulai banyak yang bilang ini wajah hitam. Ini sebenarnya yang cuan 3 ini. Face cleanser jelas. Ini skincare laris, Bro. Laris jelas. Ya face cleanser, terus sun protector, SPF. Itu laris, Bro. Laris. Ketiga air purifier. Cuman air purifier ini ada disclaimer. Kemarin teman-teman saya di Twitter itu mengatakan jurnalnya itu masih bias, ada yang subjektif claim, ada yang enggak. Tapi purifier ini membantu bisa menyaring, tetapi kalian harus pantengin sesuai dengan luasan. Jadi purifier A luasan 9 meter persegi, ya dipakainya buat 9 meter persegi. Beli purifier yang luasannya 9 meter persegi tapi luas rumahnya 100 meter persegi, nggak bisa gitu. Itu sama aja kamu nyari jarum di air terjun, nggak bisa gitu. Jadi cara mencegah yang pertama itu dari struktural, karena polusi itu masalah sangat kebersamaan dan terkait kebijakan. Nah, polusi itu nanti kebijakan terkait dari penyebab. Bisa mengatasi lewat industri. Industri apa? Jadi polusi itu pada dasarnya disebabkan, kalau dari teman-teman dari jurnal itu dari 2 hal besar. 1 industri, kedua transportasi. Ya udah, itu aja, mau apa lagi ya kan? Tergantung mana aja yang besar. Industri yang menyebabkan polusi apa aja, dan transportasi menyebabkan polusi apa aja. Transportasi berarti geser ke transportasi umum. Industri berarti geser ke industri yang ramah karbon. Makanya ada yang namanya pajak karbon, ya kan, kebijakan mengenai zero net emission Indonesia itu ada. Mungkin nanti teman-teman Forward bisa tahu bahwa Indonesia itu ada kebijakan zero net emission. Tahun 2050 harusnya sudah ditegakkan, dan ada yang namanya pajak karbon. Ada harusnya. Dan ada yang namanya itu transportasi umum gitu kan. Lucunya di Malaysia
itu hijau semua. Teman-teman bisa cek nih ya, di Malaysia itu hijau-hijau semua. Monggo 4Wave tuh bisa cek nih di sini nih. Nah, cara mencegah berikutnya individual, yaitu batasi kegiatan outdoor. Nah, pusing kan? Pusing kan tuh? Ya udah, mau gimana? Ya batasi kegiatan outdoor. Bisa nggak kalau kalian kerjanya mengharuskan kalian outdoor? Ya oke lah kalau kalian kerja di kantor, bisa hybrid, nge-push atasan buat hybrid. Atau kerja di Susan Care, kan kegiatan di kantor terus, di toko terus tuh, cuci sepatu kan di toko. Nggak mungkin cuci sepatu di tengah jalan. Pindah ke Cipulir, ya bro cuci sepatu. Nggak ada kayak gitu, sejarah nggak ada. Pasti di dalam toko kan. Nah gimana kalau kurir? Gimana kalau supir? Gimana kalau polisi? Gimana kalau tentara? Gimana kalau DLLAJ gitu kan? Yang kerjanya tuh kebanyakan di jalan. Kan sulit kan? Nah itu yang nggak bisa. Nah orang outdoor ini harus pakai N95. Nah N95 tuh satu biji harganya 3,5 sampai 450 ribu. Dulu pas Covid sampai 900 bulan. N95 tuh sebiji 300-an ribu. Yang mereknya 3M. Larang bro, larang. Nah kan kalau kita beli N95 terus selamat dari polusi, mati kelaparan. Ayo cok, 300.000 berarti sebulan 9 juta dong kalau dia kegiatan outdoor. Ya kalau itu yang paling mahal ya, sekarang 150, 180 ada KN95. Yang kedua itu adalah ya mau nggak mau sampai rumah bersih-bersih diri. Jangan langsung ke kamar, langsung ke WC, ganti baju. Itu kayak gitu-gitu. Yang ketiga ya pasang penyaring udara. Ya keempat ya yang mau olahraga ya olahraganya indoor. Kalau mau olahraga outdoor jangan ketika pas udaranya kotor. Yang terakhir pindah kota. Iya. Solusi saya kan seperti itu. Apakah ini pertanyaan itu nomor 2. Dok kalau olahraga saya pengennya olahraga pagi dok. Nah padahal polusi di Jakarta itu ternyata selama sebulan terakhir itu ternyata paling tinggi di jam 5 sampai jam 9. Nah kalau kalian olahraganya pagi-pagi berarti harus sebelum itu, berarti habis subuh. Nah mantap. Sebelum subuh, subuhan lari-lari, gas. Nah, ya kan nggak semua orang bisa kan. Nah terus kalau saya nekat olahraga ketika polusi di Jakarta tinggi, efeknya apa? Justru akan memperburuk VO2 max Anda. Jadi ketika polusi itu tinggi dan kalian olahraga, nekat di outdoor, itu yang terjadi bukannya kalian sehat malah tambah sakit. Malah itu yang terjadi. Jadi baiknya ketika polusi tinggi ya kalian jangan olahraga outdoor, kalian pending antara itu dimajukan semakin pagi subuh sebelum matahari terbit atau diundur di habis maghrib. Karena lucunya habis maghrib lebih bener udaranya. Jadi udaranya itu buruk-buruk malah pas tengah malam menuju subuh, sama sampai bintang-bintang tuh nggak kelihatan, sama dari jam 5 sampai jam 9 sampai 10 gitu. Nah terus itu ya untuk olahraga ya. Jadi ya pasti gym nanti rame, fit up tambah rame fit up. Atau kalian ya olahraga di rumah lah. Tapi kalau inevitable kalian kerja di luar ya itu sama kayak saya dan teman-teman ya. Kita hanya bisa mencegah dengan pakai masker atau membatasi kegiatan outdoor, inevitable, dan sisanya urusan dari kebijakan publik. Nah, terus terkait dengan pendapat pemerintah yang mengatakan WFA ya. WFA itu tujuannya membatasi lalu lalang masyarakat. Sehingga dia akan tetap di rumah dan membatasi karbon ya dari pengeluaran karbon dari transportasi. Depends. Kembali lagi, penyebab polusi ada 2. Kalau nggak industri ya transportasi, gitu kan? Ya kalau industri transportasi. Kalau ternyata penyebabnya transportasi ya mungkin akan berkurang. Nah, gimana kalau pertanyaannya ternyata penyebabnya industri? Nah, itu kan yang punya datanya Kementerian Lingkungan Hidup dan teman-teman dari aktivis terkait kan, yang akan menjadi feedback. Jadi yang saya garis bawah itu efektif apa enggaknya akan terlihat dari penyebab utamanya apa. Dan yang nomor berikutnya adalah kalau polusi itu yang salah harusnya bukan saling nyalain ya. Dari hal ini semua hal itu berperan untuk salah gitu. Kayak contoh saya harus sadar diri saya pakai transport umum sebisa mungkin. Saya pakai MRT, saya pakai KRL, saya pakai kereta, saya pakai sepeda, saya jalan kaki. Intinya saya membatasi aktivitas-aktivitas yang bisa mengeluarkan karbon. Oke lah. Nomor 1. Nomor 2, bakar sampah. Ya wis, janganlah bakar sampah loh, makobongan omahmu kan bahaya. Terus yang ketiga adalah ya saya meminta teman-teman kantor tuh untuk hybrid. Oke. Itu kalau sadar diri. Nah, tetapi dari pemerintah sendiri juga harus menggerakkan sebuah kebijakan yang bukan hanya terkait dengan transport.
bukan hanya tentang WFH, tetapi juga tentang industri, dievaluasi. Apakah ternyata industri ini juga sudah mematuhi zero net emission, itu net zero emission belum, sesuai dengan goalnya Indonesia belum menuju zero net emission gitu. Gimana kalau mobil listrik? Pertanyaannya adalah mobil listrik itu bayar, motor listrik itu bayar, ya kan? Sementara kan udara kotor nih tiap hari. Untuk mengatasi udara kotor terus saya beli motor listrik gitu. Ngeluarin duit dong. Larang tuh, ya kan? Murah kok dok. Nah berarti kan solusi utamanya adalah mempermudah akses transport umum. Bah, tapi kan belum siap dong transport umumnya. Gitu. Jadi untuk mobil listrik atau motor listrik itu menurutku hanya menyelesaikan sebagian kecil masalah. Ya dia menyelesaikan masalah tapi sebagian kecil. Karena tentu ketika warga kita disuruh ngeluarin uang untuk beli lagi, itu pasti sebagian besar keberatan. At the end, konklusi ini bentar lagi selesai. Konklusinya adalah satu, polusi short term itu berbahaya bagi tubuh, ya, memperburuk kapasitas paru kita, memperbesar kemungkinan kanker paru dan memperbesar penyakit kronis. Untuk long term ya, itu memperbesar terjadinya penyakit kayak CA paru, penyakit jantung, hipertensi, stroke dan kawan-kawannya dan diabetes. Dangerous. Polusi ini paling rentan kalau pada anak kecil. Nah ini kasihan anak kecil yang tinggal di Jabodetabek. Kasihan banget, dan apalagi kalau dia nggak punya privilege pakai mobil, apalagi kalau anaknya pakai motor, dianterin sama bapaknya tuh naik motor pagi-pagi, waktu kasihan. Apalagi polusi paling banyak di pagi hari rata-rata. Nomor 2, siapa yang salah? Stop berhenti menyalahin ya, kalau menurutku, karena semua hal kayaknya salah ya. Saya pun bisa salah, kalian bisa salah. Tapi udara bersih dan air bersih adalah hak warga negara dan kewajiban dari negara untuk memberikan. Jadi dalam hal ini memang walaupun pemerintah tuh juga serba sulit membuat kebijakan, harus mengutamakan kepentingan warga dulu. Nomor 3, apakah gaya hidup masyarakat berpengaruh? Belum tentu, bisa ya bisa enggak. Bisa ya bisa enggak. Mungkin dia membuat kebijakan WFH tuh gara-gara dulu pas Covid tuh loh, pas WFH terus bersih udaranya kan. Tapi belum tentu, kan industri juga berhenti tuh. Nah itu yang terjadi. Terus ingat, intinya yang terakhir adalah penyebab polusi itu 3, kalau enggak industri, transportasi. Nah di sini harus cek, dan memang sebagai individu kita tuh hanya bisa menjaga kesehatan doang, mengurangi kemungkinan. Tetapi memang polusi itu adalah PR dari penyelenggara negara, yaitu pemerintah itu sendiri. Entah itu mensanksi industri, misalkan memberi sanksi kepada industri yang nakal, polusinya nggak disaring limbah udaranya, atau membatasi transportasi gitu kan, misalkan satu orang satu mobil, yang punya lebih dari satu dijual, ya, misal jangan baper, memperkuat akses layanan masyarakat terutama transportasi umum, nah misal. Tapi kalau mobil listrik, non saya nggih, saya setuju kalau mobil listrik itu buat transport umum. Main aman kan saya kan, Cipeng main aman. Saya setuju mobil listrik kalau buat transport umum. Nah, main aman. Saya setuju motor listrik kalau dibuat ojol. Nah, aman. Ayo, mau bantah kan? Enggak kan? Jadi saya setuju mobil listrik, motor listrik, tapi buat transport umum. Jadi bayangin taksinya pakai Ioniq 5. Loh, kan usul. Taksinya pakai Wuling EV. Muat lah kau duduk di belakang sendirian. Tapi kalau sama Daniel kempes. Siapa tak? Setuju gak? Karena kemarin pas aku lihat di drakor, saya nonton Bloodhound, bung yang tinju-tinju itu Bloodhound. Itu Ioniq 5 jadi taksi. Ya kan? Ya, kalau terus mobil-mobil listrik jadi transportasi umum dengan harga murah. Setuju saya. Setuju kan? Tapi kalau misalkan pribadi disuruh membeli mobil listrik, non sewu nggih. Non sewu. Saya masih sering PP Jogja, mending pakai transportasi umum, aman. Rumah saya, kontrakan saya di Blok A, MRT, busway, aman. Saya transport umum. Ada buktinya tiap minggu saya ke Jogja pakai kereta api. Itu transport umum, ya kan? Aman. Yang nggak aman contoh Dori. Pak, ini Dori Andri Jatnika masih pakai Vespa 2 tak. Nah, itu aja kalau dari saya. Dan intinya untuk soal polusi ini memang kritis banget dan jangan disepelekan, karena ibaratnya gini, anggap aja kalian itu melihat base asap solar hitam, terus kalian di belakang itu mual kan, muntah kan. Nah sekarang yang kalian rasakan asap hitam itu kalian hirup selama bisa berjam-jam, itu gak enak. Kalau kalian gak percaya, kalian touring aja tuh dari Bekasi ke Tiga Raksa, atau Bekasi ke Ciledug, lihat mukaku, kayak habis perang bro.
Aku soalnya kayak gitu bro, kemarin bro, wis ngeng ya, pinjem Vario Pak Denny ya, ngeng, wong. Pas pakai apa tuh tisu wajah, wah ireng bro, pakai tisu basah face skin tisu, wih ireng bro, wih kayak habis perang bro. Beda cerita ketika ke Sleman, Jogja. Tapi nanti kalau kalian ke Jogja semua macet kalian. Udah, itu aja kalau dari saya. Lebih kurang saya minta maaf. Salam sehat buat semua dan semoga pemerintah segera membuat kebijakan yang menguntungkan kita semua untuk menghirup udara yang bersih. Thank you.